Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin washabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, hidayah, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana adab tidur yang baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan adab yang pertama, dan pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan meneruskan dengan menjelaskan adab-adab yang lain. Adab yang kedua adalah hendaknya ketika seseorang tidur itu jangan dalam kondisi kenyang. Alla yakuna batnuhu mumtali'an 'indan naum. Kenapa? Karena kondisi perut dalam keadaan kenyang itu tidaklah bagus untuk dijadikan kondisi tidur. Dan kalau kita melihat dari sisi kedokteran itu pun berbahaya. Karena memang makanan kita makan itu butuh pencernaan yang baik. Pada saat orang itu tidur, maka anggota tubuhnya istirahat. Bagaimana mungkin anggota yang istirahat ini mampu untuk mencerna makanan yang telah dimakan dengan baik? Makanya Islam sangat indah dalam memberikan aturan kepada kita. Kita harus beraktivitas dengan sempurna. Kita harus beraktivitas dengan melihat kesehatan kita, dengan melihat kondisi tubuh kita. Kalau seandainya tidur adalah wasilah untuk mengumpulkan energi kita, untuk mensehatkan badan kita, maka tidur ini memiliki aturan-aturan tersendiri. Salah satunya adalah hendaknya kita jangan tidur ketika dalam keadaan kenyang. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tidur dalam kondisi miring ke kanan maupun ke kiri, atau dalam kondisi terlentang. Ini merupakan satu metode bagaimana kita menikmati tidur dengan baik. Kemudian ada berikutnya adalah sebelum kita tidur hendaknya kita menintrospeksi apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan di satu hari ini. Apakah kita sudah menambah ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya kita telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama akhlak menamakan proses ini sebagai muhasabah. Kita harus introspeksi diri, harus menghitung apa yang telah kita lakukan, apa yang kita tinggalkan. Introspeksi diri ini akan memberikan satu poin kepada kita, satu hasil kepada kita, bahwa apakah kita sudah berkembang atau belum. Seseorang bisa menggapai perkembangan dan kemajuan ketika dia melihat apa yang sudah ia lakukan. Ia sadar dengan kondisi dirinya. Tapi orang yang lalai, ia mustahil akan menggapai kemajuan dalam hidupnya. Makanya Islam
menganjurkan kita untuk melihat perbuatan kita, melihat diri kita. Kalau seandainya kita berbuat baik, maka hendaknya kita menambah perbuatan tersebut. Dan kalau seandainya kita melakukan maksiat, maka kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada berikutnya adalah hendaknya kita tidur di awal waktu. Artinya jangan terlalu malam kita tidur. Karena ketika kita tidurnya terlalu malam, maka bangunnya pun akan sulit. Boleh jadi subuh kita pun akan tertinggal. Islam menganjurkan kita untuk tidur di awal waktu supaya kita memiliki taufik untuk menunaikan sholat malam, untuk menikmati ibadah di keinginan malam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbangga diri kepada para malaikatnya dengan mengatakan, wahai malaikatku, lihatlah apa yang dilakukan oleh hamdaku. Ia bangun dari tidurnya demi beribadah kepadaku. Satu ibadah yang tidak aku wajibkan kepadanya, tapi ia melakukannya demi meraih ridhoku. Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku bahwa aku telah memberikan ampun kepadanya. Ini adalah perkataan Tuhan kita kepada seseorang yang menghidupkan malam-malamnya dengan menunaikan sholat, dengan zikir. Kemudian faidah berikutnya, kenapa Islam itu menekankan kita untuk tidur di awal waktu adalah supaya di pagi harinya kita segar, bugar. Supaya ketika kita kerja dengan baik. Islam menjadikan malam sebagai waktu istirahat dan pagi hari, sore hari menjadi waktu untuk bekerja. Hal ini memiliki satu artian bahwa Islam ingin mewujudkan suatu kehidupan yang ideal bagi manusia. Satu kehidupan yang indah, kehidupan yang elok. Yang namanya kehidupan yang ideal adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika anggota tubuh ini di pagi harinya akan digunakan untuk beraktivitas yang berat, maka tubuh ini harus beristirahat terlebih dahulu. Harus mengumpulkan energi terlebih dahulu. Sehingga ketika tubuh ini digunakan, memiliki kemampuan yang besar, kemampuan yang sempurna, sehingga hasil kerjaan kita pun akan sempurna. Para pemirsa bisa melihat bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia dengan baik. Islam akan menggiring kehidupan manusia menuju pada kehidupan yang ideal, kehidupan yang sempurna. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, bagaimana Islam mengatur tentang tidur yang baik. Bagaimana Islam mengatur bagaimana tidur dengan metode yang baik. Satu metode yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.